bentar, sedang berproses lah belajar jadi wirausaha dan lainnya. Jadi malam hari ini kita sharing apa, Holik? Ya Kak, jadi kan tema kita tentang hypnotic opening. Bagaimana cara Oke. menghipnotik di awal-awal kita mulai mengisi acara. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya public speaking itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Berbicara di depan umum itu adalah sesuatu hal yang mudah, sesuatu hal yang sederhana sebenarnya. Tapi sesuatu hal yang mudah, sesuatu hal yang sederhana itu menjadi tidak mudah, menjadi tidak biasa. Karena apa? Karena di dalam diri kita yang membuat itu jadi tidak terbiasa. Public speaking itu sesuatu hal yang mudah, sekali lagi, sesuatu hal yang sederhana, tapi jadi tidak sederhana, jadi tidak mudah karena pikiran, karena rasa yang akhirnya memunculkan sebuah tindakan. 2013 lah, 2013 saya awal-awal belajar tentang hipnosis, hipnosis dan hipnoterapi bersama Coach Hengki. Waktu itu saya masih kuliah semester 5 kalau nggak salah. Waktu itu saya belajar camp ya, hypnotic camp itu 5 hari belajar tentang bagaimana struktur yang ada dalam pikiran kita. Yang ternyata setelah saya pelajari hipnosis hipnoterapi itu tidak hanya seperti yang sering kita lihat di TV gitu ya, tarik nafas terus kemudian tidur terus ditanyain dan segala macamnya. Ternyata dalam proses pengaplikasiannya itu banyak. Salah satunya adalah untuk ilmu berbicara di depan umum. Ketika kita berbicara di depan umum, itu ilmu hipnosis itu menjadi hypnotic public speaking. Bagaimana kemudian kita berbicara itu bisa menghipnotik orang. Kalau kita pakai di dunia pendidikan untuk bertemu murid atau anak-anak kita di sekolah, biasanya orang menyebut dengan hypnoteaching. Bagaimana pengaplikasian ilmu hipnosis, hipnoterapi untuk apa? Untuk proses mengajar. Kalau kemudian di proses untuk jualan ada namanya hypnoselling. Nah, kita tidak akan bahas itu, tapi kita akan bahas tentang hypnotic public speaking. Kenapa? Karena nanti kita akan banyak sharing. Nah, saya kasih pengantar untuk kemudian kita bisa masuk ke proses sharingnya begitu. Ilmu hipnotik public speaking atau hipnotik itu menjadi hal yang mudah, public speaking akan menjadi hal yang mudah ketika kita sudah memahami hal apa sih yang mesti kita persiapkan, hal apa sih yang mesti kita lakukan ketika kita berbicara di depan umum. Contoh sederhananya begini. Dari orang yang saya temui, dari orang yang sering saya tanya, dari orang yang sering bercerita kepada saya, ketika dia mengalami proses awal-awal belajar berbicara di depan umum. Apa yang terjadi? Deg-degan, keringat dingin, materinya lupa, bahkan kayaknya sudah cerita panjang lebar. Tapi kok kayaknya jam pelajarannya belum habis kalau dia seorang guru gitu ya. Kita sudah cerita panjang lebar, tapi kok audiensnya ini diem-diem aja ya akhirnya. Nah, ternyata tidak hanya kemudian bagaimana kita menyampaikannya, tapi dari diri kitanya juga, kitanya belum siap bertemu dengan audiens. Nah, kenapa kok kita belum siap ketemu dengan audiens? Karena struktur pikiran kita belum siap. Kalau ilmu hipnosis hipnoterapi itu di bahasan awal itu bahas tentang bagaimana cara kita berpikir. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan hal yang singkat ya, hal yang dasar yang sebenarnya kita bisa lakukan. Dan proses detailnya nanti kita akan pelajari lebih detail lah ya. Di dalam pikiran kita itu ada namanya bentar. Saya cek screen-nya ada apa enggak ya di sini. Bentar. Saya cek screen. Oke. Biar kita lebih mudah. Ada sesuatu hal yang mudah. Di dalam pikiran kita punya namanya gelombang otak. Yang mestinya gelombang otak ini pun setiap dari kita itu mempunyai gelombang otak ini. Namun terkadang
gelombang otak yang ada di dalam diri kita, kita tidak menyadari bahwa, nah, bentar, saya share screen-nya. Nah, ini kita tidak bahas. Oh, ini buka. Nah, bukan yang ini. Oh, Bapak Ibu ya. Nah, saya siapkan screen-nya dulu. Ada nggak di sini ya? Nah, oke. Oh, ternyata nggak ada di sini. Oke, kita bahas aja lah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam pikiran kita, contoh begini. Saya izin tanya ke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ikut Zoom ini direncanakan atau kebetulan? Kebetulan. Kebetulan. Terus Bapak Ibu hari ini berada di depan kamera, ada yang sambil kerja, ada yang mungkin di rumah, ada yang pegang pulpen, ada yang nyiapin buku, ada yang mungkin nyiapin kopi dan segala macamnya. Kira-kira direncanakan atau kebetulan? Direncanakan. Direncanakan. Selanjutnya adalah bahasa tubuh yang Bapak Ibu tunjukkan malam hari ini direncanakan atau kebetulan? Mungkin Ada yang direncanakan, ada yang kebetulan. ada yang direncanakan, ada yang kebetulan. Pak Bu, jika kita menyadari bahwa sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi karena direncanakan. Namun terkadang kita tidak tahu bahwa yang terjadi spontanitas itu direncanakan, terencana. Kalau kita Muslim, ada dalam Al-Quran itu, saya lupa Quran surat apa, tapi di Al-Quran itu bahwa daun yang jatuh dari rantingnya itu sudah tertulis dalam kitabnya Allah. Gitu ya. Berarti apa? Berarti aktivitas kita pun tidak terjadi secara kebetulan. Aktivitas kita, iya memang direncanakan. Memang sudah ada tertuliskan itu. Nah, proses terjadinya sebuah perilaku. Sebelum kita masuk ke hypnotic public speaking, sebelum kita berbicara jauh tentang hypnotic public speaking, kita perlu tahu dulu hal dasar yang perlu kita pelajari. Contoh sederhana begini, Pak Bu. Hal apa sih yang kira-kira Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu berbicara depan umum untuk pertama kali? Atau sejauh ini yang Bapak Ibu alami apa? Nervous. Apa lagi? Blank. Blank, ya. Apa lagi? Tidak pede. Nggak pede dan segala macamnya. Berbagai macam hal ya Bapak Ibu sekalian, itu terjadi dalam diri kita. Berdebar juga, Mas. Kenapa? Jantungnya berdebar-debar. Jantungnya berdebar-debar. Emang berdebar-debar, Pak? Iya. Nah, itulah begini. Coba Bapak Ibu amati. Bahwa ada sepersekian detik proses itu terjadi, Pak Bu. Kan yang kita munculkan deg-degan, grogi, terus ngeblank, itu kan perilaku, Pak Bu ya. Hasil dari sebuah proses. Nah, sebenarnya sebelum ngeblank, jantung berdebar-debar, lupa materinya, nggak percaya diri, itu apa yang terjadi? Gini, Pak Bu. Sebuah proses yang kita alami di dunia ini ada 3 tahapan. Proses terjadinya sebuah perilaku ya dari yang saya pelajari. Ternyata seseorang sebelum memunculkan sebuah perilaku, ada sesuatu hal yang terjadi. Apa yang terjadi? Yang pertama, Pak Bu, proses terjadinya sebuah perilaku itu berasal dari pikiran. Setelah kita pikirkan apa yang terjadi, kemudian kita rasakan. Setelah kita rasakan, muncullah sebuah tindakan. Artinya apa? Ketika kita berbicara depan umum, ada yang gemeteran, nervous, jantung berdebar-debar, itu kan perilaku yang muncul. Pertanyaannya ketika kita tarik mundur, apa sih yang sedang kita rasakan hari itu? Atau apa sih yang sedang kita pikirkan sebelum kita maju ke depan? Kan gitu. Ketika kita tarik ke belakang. Nah, kita akan coba lihat proses terjadinya sebuah perilaku ini. Bapak Ibu sekalian, proses terjadinya sebuah perilaku sekali lagi berasal dari pikiran, perasaan, kemudian muncul sebuah tindakan. Nah, ini hal dasar dalam ilmu hipnotik sebelum kita bahas gelombang otak, kita bahas pikiran sadar dan bawah sadar. Kenapa kok orang gemeteran, kenapa kok orang grogi, kenapa kok keringat dingin dan segala macamnya. Nanti kita bahas lebih detail. Tapi yang jelas malam hari ini kita bahas dulu proses terjadinya sebuah perilaku tadi. Sederhananya gini Pak Bu, kita cek dari pikiran, rasa, kemudian muncul sebuah tindakan. Coba Bapak Ibu sekarang, apapun aktivitas Bapak Ibu sekarang, coba Bapak Ibu ingat kembali, bayangkan
Pikirkan kejadian yang pernah buat Bapak Ibu kesel, marah, jengkel. Kalau ada videonya kejadiannya gimana, Bapak Ibu boleh bayangkan, oh kejadian ini. Kalau ada gambarnya, Bapak Ibu boleh munculkan gambarnya di pikiran Bapak Ibu. Sudah Pak Bu? Sudah? Kebayang kejadiannya? Nah, Bapak Ibu boleh anggukan kepala kalau nggak di-on-kan ya. Kebayang? Kalau sudah kebayang di pikiran Pak Bu, kira-kira rasa yang muncul gimana? Ingat kejadian itu. Kesel. Kesel. Terus apa lagi Pak Bu? Sakit. Sakitnya luar biasa. Pak Bu. Kalau sudah pikirannya kesel, sakit, rasa yang muncul apa? Apa ya? Dendam. Apa? Apa? Jengkel ya. Jengkel, ada segala macamnya. Terus Gaduh-gaduh. kemudian kalau rasanya sudah jengkel dan segala macamnya lah sakit, kira-kira kalau ketemu orangnya apa yang kita lakukan? Marah. Marah. Iya. Nanti mungkin lewat depan kita mau kita lempar rasanya gitu ya. Enggak Pak Bu ya. Nah gitu. Nah sebaliknya coba Bapak Ibu. Sekarang coba Bapak Ibu pikirkan, bayangkan kejadian yang pernah buat Bapak Ibu bahagia, bersyukur, rasanya kejadian itu pengen banget diulang lagi. Sekali lagi, coba Bapak Ibu sekarang bayangkan kejadian yang buat Bapak Ibu merasa bahagia, bersyukur, dan rasanya kejadian itu pengen diulang lagi. Dan Bapak Ibu bilang, ya Allah terima kasih karena kejadian ini begini-begini. Rasanya, ya Allah pengen banget diulang lagi kejadian itu. Sudah terbayangkan Pak Bu, gambarnya atau videonya sudah muncul? Sudah. Oke. Kira-kira Pak Bu, rasanya gimana? Puas. Puas. Kalau Bahagia. rasanya puas, bahagia, kira-kira kalau pikir rasanya sudah puas, bahagia, tindakannya gimana? Happy. Tindakannya Senang-senang. Senang, ya. Nah, kok Pak Bu, positif kali ya. positif lah ya. Oke, Pak Bu. Sekarang, Pak Bu, saya izin tanya. Sekarang, Pak Bu, aktivitas kita sehari-hari, kalau kita baru bangun tidur, Pak Bu, atau misalkan yang kerja mau berangkat ke kantor, atau yang sekolah berangkat ke sekolah, atau yang lainnya beraktivitas, kira-kira pertama kali yang dibangun pikirannya mau berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor, berangkat beraktivitas, pikirannya apa, Pak Bu, yang dibangun? Kerjaan di kantor. Aduh, hari ini hari Senin lagi. Aduh, anak-anak ini ketemu anak-anak di sekolah. Aduh, bosku ini, aduh, macam-macam. Kebayang, pikirannya sudah begitu, bangun tidur mau berangkat ke kantor, sudah bangun pikiran itu. Kebayang rasa males mau ke kantornya itu gimana? Lah kalau sudah males rasanya kira-kira sampai kantor, sampai sekolah beraktivitas gimana? Ya kurang lebih kejadiannya kayak gitu Pak Bu ya. Kerja rasanya sudah kerja maksimal tapi kok masih salah aja. Kemungkinan besar yang akan terjadi. Terus kemudian bawaannya kok kerjanya males dan segala macam. Kenapa kok bisa begitu? Karena dari awal kita mau berangkat ke kantor, kita memang sudah bangun di dalam pikiran kita terjadinya begitu. Pikiran males, pikiran ya Allah. Jangankan pikiran males, kita baru berpikir tentang aduh hari Senin lagi. Aduh besok kerja lagi. Kebayang, sudah aduh rasanya itu sudah beda. Tapi kalau kita bangun pagi mau berangkat ke kantor misalkan, kemudian kita bangun, oke, alhamdulillah hari ini hari baik, saya mau berangkat ke kantor, kalau berangkat ke sekolah, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan bos, ketemu dengan anak-anak di sekolah, dan segala macam. Semangat. Nah, semangat. Dan kemudian Pak Bu, kebayang, saat kita mau berbicara di depan umum, materi sudah kita siapkan, kita sudah latihan, tapi pikiran apa yang kita bangun? Waduh, nanti kalau maju ke depan salah gimana ya? Aduh, nanti kalau lupa materinya gimana ya? Aduh, dan segala macamnya. Kebayang? Pikiran yang kita bangun itu akhirnya sampai ke depan kejadian. Yang lupa materinya lah, yang kenceng, detak jantungnya kenceng lah, keringatnya keluar semua lah. Akhirnya kita sebelum maju berpikir nanti kalau lupa gimana ya?
Dan ketika kita maju lupa beneran. Ngeblank, ngeblank, Ngeblank ngeblank. beneran. Ketika kita berpikirnya, waduh, nanti kalau nggak ada yang memperhatikan gimana ya? Waduh, nanti kalau ditertawakan gimana ya? Dan segala macamnya pikiran-pikiran itu yang dibangun, akhirnya sampai ke depan kejadian, Pak. Kenapa kok bisa kejadian? Karena pikiran kita sudah kita bangun. Kemudian muncul rasa dalam diri kita, akhirnya sampai ke depan itu yang kejadian. Nah, pertanyaannya adalah, saat kita sudah tahu bahwa saat membangun pikiran yang dalam tanda kutip tidak positif, saat kita mau maju ke depan, ya, di saat kita membangun pikiran yang tidak positif, kemudian muncul rasa yang tidak positif, dan akhirnya tindakan terjadi, hal yang terjadi di depan adalah hal yang tidak positif, kenapa nggak kita ubah cara berpikir kita? Cara berpikir yang seperti apa? Cara berpikir yang kemudian yang tadinya tidak positif jadi positif. Iya, tapi kan saya sudah coba untuk berpikir positif, tapi masih sama aja. Pak, Bu, semua perlu berproses untuk latihan. Nah, nanti, sederhananya gini, di dalam ilmu hipnosis itu, hipnoterapi itu, ada sesuatu hal yang bisa membypass, bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, kita belum bahas ya pikiran bawah sadar. Ada sesuatu hal yang bisa membypass. Kenapa sih kita punya ketakutan? Kenapa sih kita grogian? Kenapa sih kemudian kita nggak percaya diri dan segala macamnya? Salah satunya ada 5 hal. Salah satu dari 5 hal ini adalah identifikasi kelompok. Identifikasi kelompok itu apa? Bapak Ibu kalau pengen tahu Bapak Ibu itu seperti apa atau teman-teman itu seperti apa, kita bisa cek 4 sampai 5 orang teman terdekat kita, itulah diri kita. Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita pengen bisa berbicara di depan umum, pengen lancar berbicara depan umum, cobalah sering ngobrol dengan orang yang bisa berbicara depan umum dengan lancar. Di kantor itu atau di sekolah atau dimanapun aktivitas Bapak Ibu. Kalau misalkan di Ibu pengajian pengen berbicara, Bapak Ibu pengen berbicara kayak ustadz atau tokoh yang di pengajian itu, coba Bapak Ibu sering ngobrol dengan beliau. Insya Allah kalau Bapak Ibu sering ngobrol dengan beliau, lama-kelamaan Bapak Ibu akan bisa berbicara depan umum. Kenapa kok bisa? Karena identifikasi kelompok. Kenapa kok hari ini kita belum bisa berbicara depan? Ini salah satunya Pak Bu ya. Kenapa kok hari ini kita belum bisa berbicara depan umum? Salah satunya adalah bisa jadi Bapak Ibu hari ini sering ngobrol atau sering ngobrolnya, sering diskusinya, teman dekatnya kemungkinan besar belum begitu lancar juga berbicara depan umum. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ketemu yang dibahas sama. Waduh, saya kalau bicara depan umum deg-degannya luar biasa. Iya, saya juga sama. Kemarin saya bicara, waduh keringatnya keluar semua. Iya, saya juga sama gitu. Barangkali begitu. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan apa? Dengan mengidentifikasi kelompok. Caranya apa? Lihat di sekolah atau di kantor atau di jamaah pengajian, di lingkungan itu yang kemudian lancar berbicara depan umumnya apa, yang bicaranya enak kita dengar siapa, nah kita deketin, kita sering ngobrol sama beliau. Insya Allah itu bisa jadi salah satu faktor kita bisa berbicara depan umum. Kenapa? Karena kalau kita ngobrol dengan orang yang positif, dalam tanda kutip ya, bisa ngobrol dengan orang yang positif, yang lancar berbicara depan umum, gitu ya, tanpa disadari diri kita terbangun. Dan tanpa disadari itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Lalu pikiran bawah sadar itu apa? Nanti kita bahasnya, nanti kita perlahan-lahan bahasnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, pikiran, rasa, tindakan, hal dasar ini yang kemudian terjadi, yang kemudian muncul ketika kita berbicara depan umum. Walaupun sudah dipersiapkan dengan matang, tapi kalau kita tidak membenahi isi pikiran kita, gitu ya sederhananya, maka rasa itu, rasa takut, gemeteran, kekhawatiran, tidak percaya diri itu tetap akan muncul. Karena apa? Karena tidak diimbangi dengan yang lain. Dan sudah kekhawatiran yang muncul, maka kemungkinan besar yang terjadi pun begitu. Kenapa kok saya bisa bilang itu? Iya Pak Bu. Dulu tahun 2009, nah saya waktu itu 2009 saya masih SMA, waktu itu saya jadi anggota OSIS. Waktu itu saya jadi anggota OSIS waktu SMA. Dan hari itu saya belum bisa berbicara di depan umum. Maka dapatlah suatu
waktu dapat giliran berbicara depan umum, masuk ngasih pengumuman di kelas. Masih ada guru, saya ngasih pengumumannya di kelas, saya waktu itu masih kelas 11, saya ngasih pengumuman di kelas 12, dan saya belum lancar berbicara depan umumnya. Belum lancar, bukan belum lancar waktu itu, belum bisa gitu ya, belum belajar. Akhirnya kemudian saya masuk kelas itu saya nggak pakai salam. Kenapa? Karena deg-degannya luar biasa, mau ngomong apa gitu ya. Masuknya nggak pakai salam, sudah nggak mau masuk salam, satu kelas itu, kakak kelas saya itu mentertawai saya semua. Kenapa? Karena ya saya kayak orang bingung gitu masuk kelas itu. Terus saya izin sama gurunya, saya ngasih pengumuman ke kakak kelas saya, dan saya nggak tahu apa yang saya umumkan waktu itu. Terus kemudian saya setelah ngasih pengumuman, kemudian tiba-tiba langsung keluar aja. Nggak ngasih salam, nggak pamitan, dan segala macamnya. Akhirnya apa? Akhirnya satu kelas itu mentertawakan saya. Kenapa? Karena saking groginya, walaupun saking groginya, saking apa ya, takutnya gitu ya, mau ngomong dari mana, mau ngomong apa waktu itu. Gitu. Akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah waktu itu karena belum belajar prosesnya itu seperti apa, berbicara di depan umum dengan baik, lancar, tenang, kemudian bisa menggerakkan orang lain. Akhirnya ketika saya lulus, barulah kemudian saya pelajari lebih dalam. Saya cari tahu kelas, saya cari tahu di mana bisa bicara depan umum dan segala macam. Akhirnya lebih banyak di perguruan tinggi saya belajar. Yang pada intinya adalah Bapak Ibu, sebuah proses yang terjadi dalam pikiran kita itu akan memunculkan rasa yang ada dalam diri kita, yang rasa itu akan memunculkan sebuah tindakan. Apapun itu. Tidak hanya di proses public speaking ya, tidak hanya di proses public speaking atau berbicara depan umum, aktivitas kita sehari-hari pun begitu. Kita misalkan pulang kerja dari kantor gitu ya, di kantor banyak kerjaan, pikirannya pusing dan segala macamnya. Terus masuk ke rumah, di rumah berantakan gitu misalkan, sudah capek dan segala macamnya, sudah lihat rumah, kemungkinan besar yang akan muncul apa? Yang akan muncul adalah keemosian. Emosi memunculkan sebuah tindakan. Sama seperti berbicara depan umum begitu. Jadi sederhananya Pak Bu, saat kita mau berbicara di depan umum itulah sesuatu hal yang sederhana sekali lagi. Ketika kita mau pelajari, jadi tidak sederhana, jadi tidak mudah. Kenapa? Karena pikiran kita yang membuat tidak sederhana, yang membuat tidak mudah. Maka buat mudah dulu dalam pikiran kita, buat sederhana dulu dalam pikiran kita, maka insya Allah berbicara depan umum, mau ngomong apa aja juga insya Allah lancar. Mau tiba-tiba nggak ada persiapan disuruh berbicara depan umum, insya Allah lancar. Asal apa? Asal dalam pikirannya sudah benar. Kalau pikirannya benar, insya Allah rasanya jadi benar, tindakannya jadi benar. Gitu. Kenapa? Karena pengaruhnya itu luar biasa. Pikiran yang tidak positif pengaruhnya akan luar biasa. Berdampak terhadap diri kita dan berdampak juga ke lingkungan kita. Nah, gitu Pak Buya sebagai pengantar bahasan kita malam hari ini, gitu ya, bahwa sesuatu hal yang mudah, sesuatu hal yang sederhana ketika kita memudahkan dan menyederhanakan dalam pikiran kita. Nah, gitu. Itulah konsep awal berbicara di depan umum. Ada nggak yang bisa bicara depan umum tanpa konsep itu? Ada. Tapi kadang bicaranya nggak tertata, ngomongnya nggak tenang, ngomongnya nggak menggerakkan, ngomongnya nggak menyentuh hati, ngomongnya itu nggak menghipnotik orang. Tapi kalau kita ngomongnya tenang, kalau kita sudah mengerti ilmunya, kita akan tahu kapan kita akan memberikan sebuah penekanan, kapan kita berbicara dengan tempo yang santai, kapan kita berbicara dengan tempo yang agak lebih cepat, kapan suara kita keraskan, kapan suara kita rendah dan segala macam. Kayak mau nyanyi aja gitu ya. Tapi emang begitu Pak Bu. Kenapa? Karena dari situ kita akan banyak belajar, ya. Kita akan banyak belajar dan kita akan banyak tahu. Bahkan ada tipe-tipe audiens yang perlu kita pelajari juga, gitu. Audiens A, audiens B gimana ngomongnya, terus membukanya gimana dan segala macamnya. Sederhananya sekali lagi Pak Bu ya, sebelum kita buka sesi diskusi tanya jawab,
Sekali lagi kalau sesi malam hari ini kalau Bapak Ibu banyak tanya, insya Allah kalau saya bisa jawab saya akan langsung jawab. Tapi kalau saya nggak bisa jawab ya nanti saya jadikan PR. Tapi yang jelas adalah konsep awal berbicara di depan umum adalah berbicara konsep bagaimana kita membenahi isi pikiran kita. Karena dengan membenahi isi pikiran kita, maka kita akan benahi rasa, kita akan benahi tindakan. Lah kalau kita benahi isi pikiran kita, sebenarnya isi pikiran kita ini apa sebenarnya, kan gitu ya. Pak Bu, saya kasih satu lagi lah ya. Isi pikiran kita itu sebenarnya apa sih? Isi pikiran kita itu cuma 3 isinya. Visual, auditory, kinestetik. Itu isi pikiran kita. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita lakukan, itu isi pikiran kita. Contoh, Bapak Ibu bisa amati diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ada di Zoom malam hari ini, kalau sering nonton film yang galau-galau, insya Allah pikirannya penuh kegalauan, rasanya akan penuh kegalauan. Kalau nonton filmnya horor, maka kemungkinan besar isi pikirannya adalah kekhawatiran ada yang mengikuti, rasanya muncul juga begitu, gitu ya, walaupun nggak ada yang mengikuti. Kenapa kok bisa begitu? Karena visual, auditory, kinestetik yang mengisi isi pikiran kita, itu yang mempengaruhi sebenarnya. Kalau sering nonton sinetron, drama, gitu ya, kemungkinan besar isi pikirannya itu. Kalau drama-drama Korea, gitu ya, ya aktivitasnya itu berharap seperti yang ada di drama itu, gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena itu mempengaruhi isi pikiran kita. Sederhananya, hal paling sederhana, gimana cara membenahi isi pikiran kita? Benahi visual, auditory, kinestetik. Benahi apa yang kita lihat, benahi apa yang kita dengar, benahi apa yang kita lakukan. Maka kalau kita sudah benahi visual, auditory, kinestetik, maka insya Allah pikiran kita perlahan akan benar, gitu loh. Kalau ya tadi ada identifikasi kelompok, ngobrol dengan orang yang bisa berbicara depan umum itu tujuannya untuk apa sih? Untuk kemudian memberikan informasi, memberikan ilmu baru yang ada di pikiran kita. Biar apa? Biar kemudian ada hal baru tentang public speaking, tentang bagaimana cara bicara depan umum. Gitu. Jadi sekali lagi, terakhir Bapak Ibu, visual, auditory, kinestetik itu adalah salah satu hal yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau nonton sinetron, misalkan gitu ya, lagi seru-serunya, terus kemudian ada yang jahat gitu misalkan, terus Bapak Ibu keluar rumah, terus Bapak Ibu lihat orang di tengah jalan lagi berantem gitu misalkan, atau lagi, oh ini kayak pemeran film itu ini, kelakuannya kayak si ini ya gitu. Kenapa kok bisa menghubungkan gitu? Karena isi pikirannya isinya itu. Sekali lagi, kalau kita dengerin lagu yang galau, maka kemungkinan besar isi pikirannya kegalauan, hatinya akan galau. Dan aktivitas sehari-harinya itu kalau misalkan ada aktivitas kegalauan gitu ya, ketika dia dengerin lagu, wah ini lagu saya banget ini, nah gitu. Nah orang begitu karena isi pikirannya adalah itu. Nonton film horor gitu juga. Maka sekali lagi isi pikiran kita dengan sesuatu hal yang positif, maka insya Allah rasanya jadi positif, tindakannya juga jadi positif. Oke. Itu Pak Bu, sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini, silahkan saya kembalikan ke Kak Holik. Jika ada yang bertanya, nanti Kak Holik yang bantu moderatori. Silakan Kak Holik. Baik, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan oleh Kak Elis Priadi ini, bagaimana cara segala sesuatunya itu ternyata dari pikiran kita ya. Segala sesuatu, kalau kata anak-anak sekarang tuh kayak kata motivator sekarang tuh bilang, apa yang kita follow dan apa yang kita subscribe itu mempengaruhi kehidupan kita. Benar ya Kak Eli ya? Ya, baik Bapak Ibu semua, silahkan. Oh ini sudah ada yang raise hand ini. Belum diminta untuk bertanya sudah raise hand ya. Boleh, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Nanti insya Allah akan kita diskusikan bareng-bareng. Yang pertama ada Bu atau Kak nih? Bu Melia atau Kak Melia? Aja. Oke, silakan Ibu Melia. Oke, makasih Kak Holik. Selamat malam Kak Eli dan teman-teman. Mbak Melia. Izin bertanya Kak. Ya. Jadi kan tadi Kak Eli itu bilang bahwa membangun pikiran yang positif itu berproses ya Kak. Ada prosesnya gitu. Nah, aku mau tanya sejauh mana sih
kita itu bisa mengukur kalau pikiran kita itu lagi dibangun nih untuk berproses berpikir yang positif, bahwa kita itu lagi belajar misalnya untuk berani ngomong di depan umum gitu, berani berbicara gitu. Dan karena terkadang yang kita lihat itu hasilnya gitu, Kak. Jadi prosesnya itu misalnya udah berkali-kali nyoba, terusan ada hal-hal yang membuat kita hal-hal yang lampau yang mungkin yang negatif gitu ya, atau respon atau apa, atau pikiran kita sendiri itu terbawa kembali pada saat kita melakukan mencoba kembali gitu loh, Kak. Jadi gimana sih menurut Kak Eli sendiri cara mengukurnya? Yang kedua, konsisten untuk terus berproses, bahwa kita ini memberikan atau menghargai diri kita untuk terus belajar bahwa kita ini lagi berproses loh untuk berpikir yang positif itu. Makasih, Kak. Oke. Baik, Kak Eli mau dijawab dulu atau ditampung dulu? Boleh langsung jawab aja biar nggak Oke. lupa pertanyaannya. Siap, silakan Kak Eli. Gimana sih cara kita ngukur gitu ya? Yang pertama sih kita jangan cepat berpuas diri. Itu yang pertama. Artinya apa? Yang jadi tantangan kita itu terkadang adalah kita punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa bisa, merasa paling, dan segala macamnya. Itulah yang membuat akhirnya kita berhenti belajar. Oh, saya ini sudah bisa, jadi nggak saya belajar gitu ya. Oh, saya ini sudah bisa kok bicara depan umum gitu ya. Saya sudah lancar kok berbicara di depan umum. Nah, merasa itulah yang akhirnya membuat kita nggak belajar gitulah. Saya diajari oleh guru saya bahwa ya kita jangan cepat berpuas diri. Terus gimana cara ngontrol bahwa kita sedang belajar, bahwa kita sedang berproses belajar? Cek aja. Kalau kita lagi punya penyakit merasa dari setiap tindakan apapun, hari itu gitu ya, hari itu apapun tindakannya, kalau kita lagi punya penyakit merasa, iya kita apa ya? Jadi nggak belajar gitu dengan sesuatu, dari kita nggak belajar dengan orang, walaupun siapapun yang kita ajak ngobrol, apakah dia orang yang di bawah kita, ataukah kita berbicara di depan orang yang di bawah kita, adik-adik kita, atau yang setara dengan kita, atau orang yang lebih tua dari kita, atau misalkan orang yang dalam tanda kutip ya pendidikannya di bawah kita dan segala macam. Nah, ketika kita punya penyakit merasa, akhirnya kita nggak ngontrol kita ini sedang berada di mana. Artinya adalah kita bisa belajar dengan siapapun, kita bisa belajar dengan, bahkan kita tidak hanya belajar dengan manusia, kita bisa belajar dengan tumbuhan, kita bisa belajar dengan lingkungan, kita bisa belajar dengan hewan dan segala macamnya. Artinya apa? Artinya adalah ya kita tahu lah ya Bapak Ibu sekalian, termasuk malam hari ini saya pun tidak mengajari Bapak Ibu, saya hanya sharing dari apa yang pernah saya lakukan, pernah saya pelajari, pernah saya baca, pernah saya praktekkan gitu ya. Akhirnya saya sharingkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah gitu. Jadi cara mengontrolnya gimana? Cara mengontrolnya kalau kita punya penyakit merasa, ya hari itu kita sedang berada di kondisi yang sedang tidak belajar. Maka kita meminimalisir penyakit merasa itu. Kita kan tahu konsep padi. Kalau padi itu semakin bersih dia semakin menunduk. Nah gitu. Jadi kita bisa belajar dari situ bahwa orang yang kemudian, kalau saya sering bilang ke tim saya sering bilang ke teman-teman saya di tim saya sering bilang begini, teman-teman semua, kalian semua ke tim saya, kalian nggak perlu sampaikan bahwa kalian bisa. Kalian nggak perlu bilang ke orang kalian hebat. Kalian nggak perlu bilang ke orang lain itu kalian bisa segalanya. Kalian nggak perlu bilang itu. Teruslah beraktivitas, teruslah membenahi diri, hingga kemudian orang akan sadar bahwa kita sebenarnya bisa di proses itu. Termasuk bicara depan umum pun begitu. Gitu kurang lebih Mbak Amelia. Maaf Kak, kalau itu kan kalau kasusnya kalau dia merasa bisa ya. Kalau ini kebalikannya. Jadi ketika misalnya kita mencoba untuk di public speaking, kemudian ada ingatan di masa lalu yang mungkin agak kurang mengenakan
ucapkan gitu, atau respon dari seseorang atau pikiran negatif dari kita, dan itu terbawa lagi gitu loh pada saat ingin mencoba. Jadi pada akhirnya adalah, makanya tadi aku bilang gimana sih kita itu bisa mengukur biar pikiran kita itu terus positif gitu Kak. Jadi jangan lihat hasilnya yang terus-menerus seperti yang lampau. Jadi kita itu bisa menghargai kita untuk sedang berproses gitu loh Kak. Oke. Kalau kita teringat itu terus, itu dalam ilmu hipnosis, hipnoterapi itu namanya emosi yang intens. Kenapa sih kita masih teringat sampai sekarang? Karena itu membekas di pikiran bawah sadar. Kalau ibaratkan sebuah aplikasi di handphone, kalau kita pengen ada Facebook di handphone kita, otomatis kita cari di Play Store, kita install. Kalau kita nggak pengen ada Facebook di situ, maka kita hapus atau kita uninstall Facebook itu dari handphone kita. Nah, sama emosi yang intens yang terjadi di masa lalu yang akhirnya kita teringat terus dengan kejadian itu, maka hal apa yang bisa kita lakukan? Hal yang bisa kita lakukan adalah mengganti emosi itu. Di samping mengganti emosi itu, kita bisa juga mencari sebuah respon baru dari kejadian itu. Nah, gitu. Kita bisa mengganti dengan emosi yang baru, atau kita bisa kemudian menemukan atau kemudian apa ya bahasnya? Kita bisa mengganti atau kita kemudian memberikan respon yang berbeda dengan kejadian itu. Nah, gitu Mbak Melia. Dan tentu proses itu kita perlu banyak belajar. Saya dari emosi yang intens yang terjadi di 2019 ketika walaupun masa itu masa SMA, tapi masa itu sangat membekas. Akhirnya saya ceritakan malam hari ini. Kalau masa SMA saya ditertawai oleh kakak kelas saya satu kelas, ditepuk tangani satu kelas, itu yang malunya luar biasa, gitu ya. Kenapa bisa saya ceritakan? Karena itu sesuatu yang membekas. Hari itu emosi yang kemudian membuat saya, aduh udahlah, nggak usah ngobrol, nggak usah ini lagi lah. Udahlah, saya nggak bisa gitu ya. Aduh, dan segala macamnya. Hari itu gitu. Tapi kemudian kita ganti responnya, kita ganti cara pandangnya dengan apa? Dengan kita coba ini sesuatu hal yang bisa kita pelajari. Gimana caranya? Cari buku, cari di media sosial, cari guru, terus kemudian lihat gimana orang bicara dan segala macamnya. Akhirnya lama-lama, ya alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Itu kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Melia ya ini. Jangan panggil ibu, kayaknya masih muda banget. Baik, selanjutnya. Guru saya beliau itu. Masya Allah. Nggak ngetes ini Kak ya berarti ya. Baik, selanjutnya ada Pak Darmawan ini. Wah, ini nggak kalah keren juga nih. Kemarin discuss dengan Coach Hengki juga ya. Silakan Pak Darmawan Sabana. Terima kasih Pak Eli, selamat malam. Pak Eli, saya mau tanya. Ya. Apakah IQ dan EQ dari audiens bisa berpengaruh terhadap pemikiran yang sedang kita bangun? Misalnya contoh, tadi Pak Eli bilang bahwa testimoninya bahwa kalau kita nonton drama Korea, kita akan terpengaruh oleh cerita tersebut. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah kalau memang IQ atau EQ-nya bisa lebih bagus atau lebih jelek akan terpengaruh atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Kedua adalah, saya ini tukang obat, Pak. Tukang obat itu tukang presentasi. Tukang presentasi tentang sebuah produk. Nah, adakah keyword dari sebuah kalimat dari kita agar audiens kita itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi istilahnya itu merubah mindset, pola pikir mereka untuk mengikuti apa yang kita presentasikan. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Langsung Kak Holik ya. Silakan Kak Eli.
IQ dan EQ, intelijensi dan emosional. Sebenarnya Pak, ketika kita, pikiran kita itu punya pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, intelijensi dari yang saya pelajari ya, intelijensi itu banyak berbicara tentang pikiran sadar. EQ atau emotional quotient, kebiasaan emosi itu lebih banyak bahas tentang pikiran bawah sadar. Pikiran sadar dan bawah sadar itu seperti fenomena gunung es. Jadi di atas terlihat kecil, tapi di bawah itu besarnya luar biasa. Nah gitu. Terus kenapa ketika kita nonton tadi, jadi antara pikiran sadar dan bawah sadar ini punya gerbang. Pikiran sadar dan bawah sadar, gerbang ini kapan saja bisa terbuka. Kapan saja bisa terbuka, kapan saja bisa tertutup. Saat orang nonton, terus kemudian dia fokus nontonnya, atau memperhatikan dengan serius, apalagi kalau misalkan kita di bioskop ya, didukung dengan audio yang luar biasa, terus kemudian visualnya juga luar biasa, akhirnya gerbang pikiran sadar dan bawah sadarnya terbuka. Nah, antara gerbang pikiran sadar dan bawah sadar ini, gerbang ini namanya critical factor yang mengkritisi. Ada informasi masuk dikritisinya gimana? Oh, ini sesuai nggak dengan nilai-nilai yang ada dalam diri saya? Ini sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari nggak? Ketika dia sesuai, maka informasi itu masuk ke pikiran bawah sadar. Tapi ketika dia nggak sesuai dengan kondisi yang pernah dia alami, kondisi yang kemudian dia sedang alami, atau emosi yang sedang dialami, ketika nggak sesuai, maka informasi itu kapan saja bisa keluar. Nggak diterima. Contoh, hari ini, dari pagi sampai malam hari ini, kira-kira Pak Darmawan sudah melakukan apa aja sampai akhirnya ada di Zoom ini? Banyak. Banyak sekali. Tapi ada nggak satu hal yang Bapak ingat? Ada. Dari misalkan taruhlah dari Isya dari maghrib tadi jam maghrib, apa yang Bapak lakukan sampai akhirnya kita ketemu di Zoom? Apa coba? Makan bakso tahu. Kenapa Bapak menyebutkan makan bakso? Karena bisa jadi makan bakso itu yang masuk ke pikiran bawah sadar. Ada nggak informasi atau kejadian yang lain? Ada, tapi kejadian yang lain itu jadi tidak, dalam tanda kutip, jadi tidak penting dalam pikiran bawah sadar kita. Akhirnya nggak kita sampaikan. Nah gitu. Terus kalau keyword kita bicara depan umum gitu ya, terus biar orang yang kita presentasikan itu biar tertarik atau yang lainnya gimana? Di dalam ilmu public speaking, Pak, ada 9 opening. Ada 9 cara gimana cara kita buka pembicaraan dengan orang, bagaimana kita cara buka presentasi dengan orang. Yang kalau kita tahu, yang awal kita bahas struktur pikiran dulu. Oh, struktur pikiran kita itu begini. Struktur pikiran seseorang itu begini. Pikiran sadar, bawah sadar itu konsepnya begini. Terus kemudian gelombang otak, ada gelombang otak beta, theta, alfa, theta, dan beta. Beta itu gelombang otak yang sadar sesadarnya. Gelombang otak alfa itulah gelombang otak tenang, nyaman, rileks. Gelombang otak theta itulah gelombang otak kalau kita tidur tapi masih dengar suara yang sekeliling kita. Gelombang otak delta itulah gelombang otak yang tertidur pulas tanpa mimpi. Nah, cara kerja gelombang otak ini gimana? Dan gimana caranya kita ngasih informasi ke orang kan gitu. Nah, kita balik lagi. Dalam ilmu hipnotik public speaking itu ada 9 sampai 10 opening. Yang 9 sampai 10 opening ini nggak mesti dikuasai semua. Salah satu atau salah dua kita kuasai aja dengan kita buka pembicaraan, kita buka presentasi, akhirnya orang bisa tertarik. Nah, gitu Pak. Ada 9 opening. Jadi 9 ini tadi yang sempat saya screen ya. Sebenarnya itu materi kelas, saya lupa. Saya pikir ada gelombang otak di sana. Gitu. Jadi 9 opening itu yang ketika kita nggak mesti dikuasai semua, sekali lagi, yang kita bisa kuasai 1 atau 2, yang kita pakai aja berulang-ulang. Karena kalau presentasi kan terkadang kita tidak satu audiens. Nggak audiens itu aja yang kita temui. Hari ini beda, besok beda, dan seterusnya. Artinya apa? Kita pakai satu opening,
untuk pertemuan-pertemuan yang banyak itu sangat bisa. Gitu. Jadi ketika kita sudah opening dengan 9 hal, salah satu dari 9 hal, opening public speaking gitu ya, kita akan tahu orang ini gerbang pikiran sadar dan bawah sadarnya sudah terbuka atau belum. Kalau sudah terbuka, baru kita berikan informasinya. Orang itu menolak membeli karena apa? Karena pikiran bawah sadarnya belum terbuka. Akhirnya Pak dia kritisi, bener nggak obatnya ini? Itu katanya kemarin begini. Walaupun dia nggak ngomong, tapi dalam hatinya dia ngomong, ini Bapak ini kan gitu. Tapi kalau pikiran sadarnya sudah terbuka, dia akan serius, dia akan kemudian menerima informasi dari Bapak. Akhirnya ya udah saya coba dulu, atau ya sudah saya beli. Nah gitu. Nah gitu Pak. Baik, terima kasih. Kurang lebih. Terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan lain, tapi silakan yang lain dulu. Siap. Siap. Mungkin informasi Pak ya, untuk 9 opening itu dibahas di kelas KLI juga ya Kak ya, di sesi kedua ya, sama KLI. Nanti ditunggulah Pak Darmawan di kelas juara public speaking. Siap. Terima kasih Pak Darmawan atas pertanyaannya. Boleh Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Oke, Ibu Puji Astuti. Silakan Ibu. Ini jauh-jauh nih dari Kalimantan nih. Masya Allah. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Holik dan selamat malam Kak Eli serta Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sharing ya Kak Eli. Jujur kalau saya masih amatiran ya di sini. Setiap kali menyampaikan materi di depan audien, karena kebetulan saya ini bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, ketika menyampaikan materi terkait tentang anak, biasanya saya akan baper, entah itu simpatik, entah itu empatik, tapi jatuhnya saya nangis. Nah, kalau sudah nangis, saya akan ambil jeda, kurang lebih 5 menit, saya bilang, Bapak Ibu, ketika saya sudah membahas seorang anak, saya bilang ini luar biasa buat saya, karena saya merasa banyak dosa gitu ya terhadap anak saya, makanya saya menyampaikan ini. Tapi jatuhnya ketika saya udah menangis, audien nangis semua. Nah ini saya bingung, ini sebenarnya apa gitu nih? Ini sebenarnya bagus apa enggak sih gitu loh. Sementara saya nggak suka kondisi ini karena saya pikir ketika saya ngomong, walaupun saya istilahnya merasakan hal yang itu benar-benar dalam buat saya, bagi saya ya saya harus kuat, tapi materi saya tersampaikan, orang mau mengikuti. Itu sudah terjadi 2-3 kali ketika membahas tentang topiknya anak, pasti saya akan menangis gitu loh. Nah ini saya mohon penjelasan, ini sebenarnya bentuk emosi yang berlebihankah, atau ini bisa dikatakan sebagai hipno public speaking atau seperti apa, karena audien pun ikut menangis. Menangisnya karena apa? Saya tanyakan, apakah ibu juga merasa berdosa gitu dengan anak-anaknya, kok ikut terbawa saya menangis, saya bilang gitu kan. Saya mesti minta jeda waktu 5 menit untuk bisa tarik nafas, baru saya bisa melanjutkan materi saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya tidak punya background terkait pendidikan anak ataupun parenting, sementara kadang yang saya sampaikan di situ audiennya ada bapak dan ibu guru, dan saya merasa sedikit banyak berkecil hati ya, karena saya tidak punya basic seperti itu, tapi saya dipaksa untuk menyampaikan materi itu. Karena kalau di daerah, kalau kita udah ngomongkan perlindungan perempuan dan anak, berarti memang dari dinas kami yang harus hadir, sementara saya tidak punya basic untuk parenting. Nah, kalau udah seperti itu saya merasa grogi, karena yang saya sampaikan ini pasti orang-orangnya ini audiennya lebih menguasai dong secara teori ketimbang saya, tapi saya berusaha maksimal aja. Kalau dari selama ini saya lakukan, saya berusaha ikhlas dalam artian apapun yang saya tahu ini yang saya sampaikan. Dan biasanya saya juga punya semacam tameng atau pembelaan diri, saya bilang parenting tidak ada yang sempurna, tapi apapun yang terbaik itu boleh dilakukan, saya bilang seperti itu untuk menutup. Saya pikir itu adalah senjata saya gitu. Jadi mohon penjelasan Kelly, seperti apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan, emosi yang saya punya itu apakah terlalu berlebihan, dan untuk menekan emosi itu caranya seperti apa. Mungkin itu sharing dari saya. Kak Eri, terima kasih. Kak Holik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau balik lagi sebenarnya sebelum kita bahas jauh ya, kalau ibu nangis, audien nangis secara ilmu hipnotik itu ya mereka terhipnotik dengan ibu menangis. Walaupun mungkin audien nggak ngerti dia nangis karena apa, tapi karena ibu menangis menceritakan akhirnya dia terhipnotik, akhirnya dia ikut nangis. Gerbang pikiran sadar dan bawah sadarnya terbuka. Dan ketika ibu bilang, tapi ibu nggak nyaman dengan kondisi itu, balik Bu. Ibu berbicara di depan umum, memberikan materi, goals-nya apa? Nah gitu ya, goals-nya apa? Apakah membuat mereka para orang tua menyadari tentang peran mereka sebagai orang tua, gitu ya? Ataukah kemudian hanya akan memberi pendidikan ke orang tua tentang bagaimana melindungi anak dan segala macam, tergantung goals-nya ibu apa. Menurut ibu tidak nyaman misalkan, gitu ya. Tapi menurut audiens dengan cara ibu menyampaikan mungkin bisa jadi audiensnya nyaman. Tapi balik lagi, ibu menyampaikan materi, goals-nya apa, tujuannya apa, hasil akhir yang ingin ibu capai itu apa. Nah, gitu. Jadi bahasanya perlu disiapkan. Jadi ketika saya menyampaikan materi, goals-nya adalah hari ini para audiens saya mengerti, memahami tentang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, gitu. Terus kemudian ketika kita sudah tahu itu, kalau kita siapkan slide, maka akan tersusun slide pertama isinya apa, slide kedua isinya apa, slide ketiga isinya apa, dan seterusnya. Nah, gitu. Akhirnya akan tersusun sampai di proses ibu akan menyampaikan. Gitu. Kenapa kok ibu nggak nyaman dengan kondisi itu? Ya, tapi kan posisinya tetap ibu sejauh ini ya mungkin akan bercerita di kondisi itu, yang akhirnya membuat ibu nangis. Nah, gitu. Maka perlu tahu dulu, ibu berbicara di depan umum tadi, saat memberikan materi ataupun yang lainnya, goals-nya apa. Kalau sudah tahu goals-nya, gitu ya, maka akan tahu hal yang tadi perlu diceritakan atau enggak. Atau cukup ini aja yang disampaikan. Nah, maka akan tahu begitu, Pak. Jadi, tidak ada yang, apa ya tadi bahasanya, bagus atau enggak bagus, pas atau enggak pas, itu tergantung goals-nya ibu menyampaikan atau berbicara depan umum apa. Terus saat ketemu dengan audiens yang bicara parenting dan segala macamnya, saya merasa audiensnya nanti lebih tahu dan segala macamnya, ya nggak masalah juga. Kita minimalisasi adalah kita yang menyampaikan apa yang pernah alami, pelajari, dan sudah dilakukan. Gitu. Misalkan, tapi kan kondisi, misalkan ada yang tanya, tapi kondisi saya begini kondisinya, gitu ya. Nah, dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, saya menangani itu dengan cara begini. Nah, gitu. Ibu bisa dengan hal yang semacam itu. Gitu. Iya, saya berproses belajar berbicara depan umum itu mulai dari berbicara di depan anak TK, gitu ya, belajar dongeng, terus belajar bicara depan anak-anak SD, anak SMP, anak SMA, mulai ke mahasiswa, terus kemudian di depan guru-gurunya, akhirnya berproses. Kenapa? Karena akhirnya ketika kita ceritakan ke, dalam tanda kutip, dia yang berpendidikan lebih tinggi dari kita, orang yang kita anggap dia lebih paham, lebih tahu, kan kita cerita apa yang sudah kita alami, sudah kita lakukan. Dari proses itu kami atau siapapun menemukan konsep begini. Nah, gitu. Gitu, Bu. Oke, siap. Baik, cukup Bu Puji. Ada lagi? Cukup, Mas Nur. Oke, siap. Nanti kita tunggu di kelas batch 2 ya, insya Allah. Bapak Ibu yang lain boleh. Di sini ada yang nanya nih Kak di room chat. Seberapa penting kemampuan dari Kak Yulian? Mau tanya seberapa penting kemampuan mengelola emosi terhadap kemampuan bicara ya? Terus perlu belajar ilmu apakah agar kita mampu lebih efektif mengelola diri dan emosi? Itu Kak, gimana Kak? Gimana? Dari Kak Yulian. Seberapa penting kemampuan mengelola emosi terhadap kemampuan berbicara ya? Terus perlu belajar ilmu apakah agar kita mampu lebih efektif mengelola diri dan emosi? Belajar public speaking di kelas kita ya.
Silakan Kak Eli. Kemampuan mengolah emosi terhadap kemampuan berbicara. Sebenarnya kemampuan mengolah emosi itu adalah kemampuan apa ya? Biar kita itu bicara depan umumnya itu tenang. Terus ada nggak sih orang yang nggak belajar bisa berbicara? Ada gitu ya, ada. Tapi kan terkadang ngomong di depan umumnya hanya sekedar ngomong, gitu. Terus berbicara sudah hanya sekedar bicara gitu lah. Nah, kita kan pengen berbicara depan umumnya itu dengan konsep hypnotic public speaking. Kita pengen berbicara depan umum itu ada sesuatu yang orang lain terima, tentunya sesuatu yang bermanfaat. Dengan sesuatu yang bermanfaat itulah orang bergerak, orang melakukan hal yang jauh lebih bermanfaat gitu lah. Makanya kemampuan kita mengelola emosi itu adalah untuk apa? Untuk kemudian agar kita berbicara di depan umum itu lebih tenang, lebih santai, lebih bisa menggerakkan orang, lebih macam-macam. Kalau apalagi tadi, belajar ilmu apa agar kita lebih efektif mengolah diri dan emosi? Iya tadi belajar di kelas public speaking. Kenapa kok bukan gitu? Karena apa? Karena di kelas public speaking saya dua pertemuan. Pertemuan pertama saya bahas konsep dasar cara berpikir manusia itu seperti apa, yang ada gelombang otak, ada pikiran sadar dan bawah sadar, dan yang lainnya. Saya bahas tentang cara berpikir seseorang, cara berpikir kita itu sebenarnya seperti apa. Kita akan bedah tentang individu kita. Akhirnya ketika kita tahu cara berpikir kita, maka paling tidak adalah kita bisa mengelola cara berpikir kita. Kita bisa memilah-milah informasi yang masuk dalam diri kita. Kita bisa memilah-milah informasi yang masuk ke pikiran bawah sadar kita. Gitu. Kenapa? Karena informasi yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita itu akan yang membentuk diri kita. Gitu. Terus kemudian di pertemuan kedua saya akan bahas tentang bagaimana membuka sesi, bagaimana membuka pembicaraan di depan umum. Nah, gitu. Saya bahas tentang dua hal ini, tapi pada konteksnya adalah ya saya akan banyak bahas tentang bagaimana kita mengelola pikiran. Kalau dengan mentor-mentor yang lain ya akan bahas tentang bahasa tubuhnya, tentang bagaimana membuat skripnya yang bagus dan segala macamnya. Nah, gitu. Karena mentor-mentor yang lain juga mentor-mentor yang luar biasa mereka. Gitu. Kak Khalid. Siap. Baik, Bapak Ibu, yang lain boleh? Ada yang mau bertanya lagi? Oh, izin tanya Siapa nih? Pak Suprapto. Oh, Pak Suprapto. Siap. Silakan Pak Suprapto. Ya, baik. Terima kasih Kak Khalid dan Heli. Kak Heli, penjelasannya. Iya, Pak. Benar. Ya, saya merasa belum paham itu Kak. Tema dari kita yaitu hipnotis. Ini sebenarnya materi ini mengelola diri pembicara atau arahnya akan menghipnotis agar pendengar kita itu merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya ini termasuk salah satu pendaftar untuk mengikuti school yang batch 2 ini Pak, public speaking yang kedua. Nah, tadi siang saya mendapatkan kiriman lagu atau musik hipnotis gitu. Setelah saya coba putar, kemudian saya dengarkan, ternyata saya itu tidak bisa dihipnotis gitu. Suruh tidur juga nggak tidur. Pikiran saya itu entah kemana. Ini mohon untuk dijelaskan yang terjadi. Oke, jadi konsep hypnotic public speaking itu menghipnotik diri kita atau menghipnotik audiens kita. Memanajem aja gini. Jadi gini. Ini ada suara masuk? Udah. Oke. Jadi konsep hypnotic public speaking ini sebelum kita bisa berbicara depan umum dengan menghipnotik, kita perlu memanajemen diri kita dulu, Pak. Memanajemen cara berpikir kita, memanajemen bagaimana kita bersikap, bertingkah laku, pikiran, rasa, tindakan. Nah, kita memanajemen itu dulu.
saat kita sudah memanajemen ini dengan baik, maka audiens atau peserta atau yang kita berbicara di depannya, itu kita akan jauh lebih mudah menghipnotiknya. Bukan menghipnotik yang seperti kita lihat ya. Kalau Bapak Ibu sering lihat di TV, misalkan hipnotik itu adalah tarik nafas, tidur, setelah itu ditanya-tanya dan segala macam. Itu hanyalah salah satu ilmu hipnotik. Ada stage hipnotik, hipnotis untuk hiburan. Nah, itulah yang sering Bapak Ibu tonton. Namun yang lainnya itu masih banyak lagi. Gitu. Mindset masyarakat hari ini kan karena sering lihat yang di TV, akhirnya kebayangnya lah di hipnotik itu adalah ya seperti yang di TV itu gitu. Enggak. Tapi dengan cara kita berbicara, bahasa yang kita pilih, kata yang kita pilih, itu pun bisa menghipnotik audiens. Maka sebelum kita menghipnotik seseorang atau menghipnotik audiens, maka kita perlu memanajemen diri kita, memanajemen cara berpikir, memanajemen rasa, dan memanajemen tingkah laku. Nah, gitu. Terus kemudian, saya itu sudah dikirimin lagu hipnotik gitu, tapi ya nggak tidur, ya nggak masalah juga, Pak. Itu tentu perlu proses. Walaupun kita setiap hari kita mengalami dan melewati masa hipnotik itu. Contoh, saat kita lagi di perjalanan, naik motor, naik mobil, atau sambil jalan. Saat kita misalkan ada running tag di depan, bisa sambil bawa mobil ada running tag di depan. Terus kita fokus baca running tag itu. Tanpa disadari kita terhipnotik dengan running tag itu. Kita terfokus dengan running tag itu. Gitu. Artinya apa? Hipnotik itu, saat kita menghipnotik bukan hanya sekedar yang seperti yang kita lihat. Kita fokus dengan salah satu benda, kita fokus dengan salah satu hal, itu sudah menjadi salah satu kita terhipnotik. Nah, itu salah satunya, Pak. Jadi sebelum kita menghipnotik seseorang, kita perlu manajemen diri kita dulu. Sebelum kita berbicara di depan umum, sebelum kita menyampaikan sesuatu hal yang bermanfaat, bisa menggerakkan, bisa membuat orang lain berubah, bisa buat orang lain jauh lebih baik, paling tidak gitu, maka kita perlu benahi dulu diri kita. Cara berpikirnya, manajemen rasa, manajemen tindakan. Nah, gitu kurang lebih. Makasih Kak Eli dan Kak Nurtolis. Ya, Pak sama-sama, Suprapto. Jadi sebenarnya bukan bukan musik buat hipnotis ya, tapi audio hipnoterapi untuk ketika setelah bangun tidur nanti insya Allah akan lebih semangat lagi, lebih rileks lagi gitu, Pak. Baik, ya bukan berarti langsung tidur ya. Hebat banget nanti. Waduh, ini Pak Darmawan. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Siap. Ada Kak Vicky Zulkarnain. Ini mungkin yang terakhir ya, atau mungkin nanti ada Ibu lagi, Bapak Ibu lagi. Kita kasih waktu 2 orang lagi ya. Silakan Kak Vicky. Mohon izin ya Bang. Ini saya mau nanya lanjutin pertanyaan dari Bapak Suprapto. Tadi bahwasannya kan katanya ada. Oke, suaranya berdengung Kak. Suaranya berdengung. Oh ya, benar. Saya pakai 2 soalnya. Siap. 1 ya. Lanjutkan pertanyaan Pak Suprapto. Tadi jawaban dari Pak Eli katanya memanajemen diri. Nah, maksud saya butuh contoh atau analogi manajemen diri itu yang seperti apa, begitu Pak? Oke, siap. Oke, Kak Vicky ya. Jadi memanajemen diri itu seperti apa sih? Memanajemen diri itu ada gini. Setiap hari itu kan banyak jutaan informasi masuk dalam diri kita. Maaf, Entah dari mana itu. Oh iya, Bu. Siap, Ibu. Entah dari mana informasi itu masuk, entah informasi positif, informasi negatif, atau banyak informasi yang lainnya. Sampai akhirnya kita memutuskan sebuah tindakan, contoh lah ya, memunculkan sebuah tindakan itu cenderung tindakan positif atau negatif. Atau sederhananya adalah saat kita bisa memanajemen diri kita, ada sebuah kejadian yang hari itu misalkan ada kecelakaan, kan kita bisa melihat kecelakaan itu ada di depan kita. Kita bisa memilih kejadiannya. 1, kita bantu orangnya. 2, kita telepon polisi atau telepon ambulan. Yang ketiga, kita minta bantuan orang sekitar situ
Yang keempat, kita lewat aja. Yang kelima, atau kita ambil fotonya. Nah, itu kan sebenarnya sebuah kejadian. Terus kemudian ketika kita bisa memanajemen diri kita, tentu kita akan lakukan sesuatu hal yang bisa membuat dia berubah, membantu dia agar dia cepat ditolong. Itu sederhananya. Atau begini, misal Mas Vicky, bukan Mas Vicky lah, ada sebuah kejadian begini. Ada 4 orang ini naik mobil yang sama. Naik mobil yang berbeda, maksud saya. Mobil warna kuning, mobil warna merah, mobil warna hijau, mobil warna biru. Di kondisi jalanan yang dia macet, gitu ya. Mobil yang pertama yang naik mobil warna merah, dia sambil dengerin musik. Sambil jalan pelan-pelan di kondisi yang macet, sambil jalan pelan-pelan, dia sambil dengerin musik, sambil nyanyi-nyanyi. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada. Terus kemudian mobil yang kedua, dia mobil warna merah kuning. Mobil yang warna kuning, dia sambil jalan pelan-pelan di kondisi yang jalanan dia macet. Kemudian dia sambil dengar audio motivasi. Ada orang kayak gitu. Di mobil yang ketiga, merah, kuning, hijau. Di mobil yang warna hijau, di kondisi jalanan yang sama, jalanannya sedang macet, di mobil yang ketiga, dia mendengarkan murotal Al-Quran. Sambil jalan pelan-pelan, dia putar murotal Al-Quran. Di mobil yang keempat, dia jalan pelan-pelan, di kondisi yang jalanan dia macet, gitu ya. Yang mobil yang keempat, yang mobil warna biru, di jalan yang kondisi dia macet, dia sambil buka buku, baca koran, ataupun yang lainnya. Ada orang kayak gitu? Dari setiap kejadian, orang bisa memilih hal apa yang bisa dia lakukan. Ada nggak orang yang ketika kondisi jalanan dia macet, dia marah-marah? Ada. Woi, cepet yang di depan, dan segala macamnya. Pertanyaannya adalah, hari ini, saat kita ada kejadian yang sama, terus kemudian kita bisa memilih respon, kita bisa memilih tergantung manajemen diri kita mau memilih kita mau memilih respon yang mana, yang akhirnya dari respon-respon ini akan membuatkan hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah, kira-kira di kondisi yang jalanan sama, macet semua, tapi respon yang diberikan berbeda, kira-kira 1, 2, 3 tahun lagi, kalau orang yang kemudian dia sambil macet, jalan pelan-pelan, dia sambil nyanyi-nyanyi, kira-kira 3 tahun lagi dia jadi apa? Mungkin hafal lagu-lagu. Kalau dia sambil dengerin audio motivasi, mungkin dia akan penuh kepositifan dirinya. Kalau di kondisi yang jalanan dia macet, dia sambil dengerin murotal, mungkin dia akan hafal beberapa juz dalam Al-Quran. Kalau yang kemudian dia kondisi jalan macet, tapi kemudian dia marah-marah, ya mungkin 3 tahun lagi ya kondisinya apa? Darah tinggi mungkin ya, dan segala macamnya. Artinya apa? Di kondisi hal yang sama, kejadian kita sebenarnya sama hari-harinya. Cuma kita bisa memilih mau memberikan respon, mau memanajemen diri kita dengan yang apa. Nah, kita memunculkan respon itu berdasarkan apa? Berdasarkan visual, auditori, kinestetik. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Itulah isi pikiran. Kalau yang sering masuk ke pikiran kita adalah sesuatu hal yang emosi terus, hal yang buat kita darah tinggi terus, maka kemungkinan besar, walaupun kejadiannya itu sederhana, bawaannya pengen marah. Tapi yang masuk hal yang positif, dia sering dengerin ceramah agama, sering dengerin murotal Al-Quran, gitu misalkan, kejadiannya buat dia harusnya marah sebenarnya, tapi karena yang masuk ke dalam kepikirannya adalah sesuatu hal yang positif, maka mungkin bisa jadi dia akan istighfar terlebih dahulu karena ada kejadian yang dia buat marah. Nah, gitulah konsep bagaimana kemudian kita memanajemen diri kita. Memanajemen diri kita adalah berawal dari bagaimana kita bisa memanajemen pikiran, rasa, dan tindakan kita, balik lagi. Karena konsep dasarnya di situ. Nah, gitu kurang lebih, Mas Vicky.
Iya, Pak. Terima kasih. Yap. Baik, Bapak Ibu semua, ada lagi yang mau bertanya? Baik, sebelum bertanya ya, saya mau menyampaikan sedikit terkait dengan kelas kita seperti biasa ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sangat sering banget terkait dengan kelas kita Bapak Ibu. Jadi insya Allah di tanggal 28 besok kita sudah mulai start di kelas Juara Public Speaking School. Materi pertama atau sesi pertama bersama dengan Coach Hengki tentang pondasi dasar kenapa kita harus belajar public speaking dan sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk bisa public speaking lebih hebat, lebih baik. Nah, jadi saya izin saya screen ini. Jadi di kelas kita ini insya Allah bukan hanya sekedar kita latihan ya, tapi bagaimana memang outcome-nya itu goals goals untuk kita setelah selesai itu bukan hanya sekedar kita dapat materi atau seperti webinar seperti ini, tapi akan lebih banyak praktek. Dan itu kalau praktek itu bahasanya gini ya, ada sih beberapa yang memang itu sibuk dan lain-lain, Bapak punya pekerjaan banyak gitu ya. Jadi banyak tugas yang tidak dilaksanakan, itu pun nggak masalah gitu. Tapi dari akhirnya itu sendiri, pinginnya adalah setelah selesai kelas ini kita mampu memiliki sesuatu skill yang memang itu bisa kita pakai, kita gunakan, entah itu Bapak Ibu yang menjadi guru atau mungkin public speaker atau mungkin tadi ya seorang sales, bagaimana hypno-sellingnya, bagaimana hypno-teachingnya, itu ada di materi kedua. Tapi yang menurut saya paling dasar adalah bagaimana pondasi kita ketika mulai belajar public speaking, mulai menyampaikan public speaking, itu sangat menarik gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara kita merespon dan juga menyusun skrip itu sangat penting ya. Kalau disampaikan Coach Hengki kemarin, naik panggung tanpa persiapan, turun panggung dengan cacian. Bisa jadi walaupun kita misalnya ketika ngisi di kelas, kita sebagai seorang guru, tapi kalau cara penyampaian kita itu kurang menarik, maka kalau bahasa orang Jawa itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya, lewat aja gitu ya Kak Eli ya. Maka mari Bapak Ibu semua dari Akira mengajak, ini adalah support bagi kita semua untuk bisa mulai memiliki skill komunikasi yang efektif agar berani bicara dan berani berkarya. Nah, di sini ada Kak Eli, kemarin juga kita sudah kelas dengan Kak Satria, juga dengan Coach Hengki, dan ini insya Allah untuk Kak Trifty karena sekarang sedang kurang sehat, jadi untuk pekan ini belum bisa, insya Allah di pekan selanjutnya akan ada dengan Kak Trifty. Baik, Bapak Ibu semua, untuk sharingnya ya terkait dengan kelas public speaking, saya cukupkan karena hampir setiap hari saya sampaikan di forum dan juga di grup. Semoga ini juga menjadi notice ya. Dan spesial untuk hari ini Bapak Ibu semua, ini masih diskon 75%. Ya, dari harga normalnya itu kalau di kelas online kita 1 juta. Jadi ini spesial karena pandemi kita berikan diskon 75%, jadi cuma 250.000. Ini kalau offline kita startnya ya Kak Ila ya biasanya 2,5 juta sampai 5 juta. Silakan Bapak Ibu melanjutkan bila ada yang mau bertanya. Atau cukup? Sudah tidak sabar di kelas kita nanti. Silakan, ada? Oke, terima kasih Kak Arif Bima, dikasih jempol nih. Baik, kalau tidak ada ya, boleh Kak Eli di closing terkait dengan kelas kita malam hari ini. Bagaimana hypno opening ya? Silakan Kak Eli. Oke, Bapak Ibu sekalian, berbicara public speaking seperti yang saya sampaikan di awal adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang sederhana. Namun menjadi tidak mudah, menjadi tidak sederhana karena pikiran kita yang buat itu tidak mudah dan tidak sederhana. Maka belajar, mari sama-sama kita belajar untuk apa? Menyederhanakan yang ada di pikiran kita, memudahkan yang ada di pikiran kita. Kalau ibaratkan buku, saya baru sharing ini bukan kulit bukunya sebenarnya. Sebelum jadi kulit gitu ya. Ini belum apa-apanya karena saya baru sampaikan tentang pikiran, rasa, dan tindakan. Kenapa sih kita perlu belajar public speaking, Pak Bu? Nah, kita perlu tahu. Yang perlu kita tahu adalah, Pak Bu, kalau kita punya satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala. Tapi
kalau satu kata, satu peluru bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata itu bisa menembus jutaan kepala. Pertanyaannya adalah, kata apa yang akan keluar dari mulut kita? Kalau kata yang positif, yang keluar dari mulut kita kemudian menembus jutaan kepala, maka insya Allah akan menjadikan jutaan kebaikan di luar sana. Tapi kalau satu kata yang keluar adalah satu kata yang tidak positif, atau suatu kata yang negatif, maka itu akan menembus jutaan kepala kata-kata yang negatif. Kalau sudah menembuskan di kepala-kepala menjadi negatif, maka akan menjadi jutaan kenegatifan yang ada di sana. Maka saya mengajak di kelas public speaking ini, mengajak untuk bareng-bareng sama-sama kita belajar tentang bagaimana cara kita berbicara di depan umum yang kemudian bisa menggerakkan orang jauh lebih baik. Yang artinya adalah ketika kita berbicara yang positif, maka bisa menjadikan jutaan kepositifan di luar sana. Dan mudah-mudahan dari satu kata yang positif menembus jutaan kepala di luar sana, bisa membuat perubahan-perubahan besar di luar sana, yang mudah-mudahan itu bisa jadi amal jariah untuk kita semua. Yang karena apa? Karena pada akhirnya toh kita akan kembali ke Sang Maha Pencipta. Dan mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari malam hari ini, yang belum banyak saya sampaikan ini, yang belum banyak saya sharingkan ini, bisa menjadi kebaikan untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Saya Eli Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Eli Supriyadi dan juga Bapak Ibu semua atas kesempatannya pada malam hari ini, sangat luar biasa. Dan insya Allah ini bisa jadi ini adalah kelas kita yang terakhir untuk yang free. Tapi insya Allah kita akan lebih sering mengadakan free class untuk yang memang mau belajar gitu. Bahkan banyak juga yang sudah kita tawarkan untuk kelas free, banyak sekali kesibukan atau yang lain. Nah, itu mungkin di sini adalah hikmah dari Bapak Ibu dan kita semua untuk bisa lebih banyak belajar ya. Tadi kata Kak Eli, orang mau belajar itu orang yang merasa bodoh itu mereka yang selalu mau belajar gitu. Kalau sudah pintar ya ngapain belajar lagi gitu. Baik, demikian kelas kita pada kesempatan malam hari ini. Kita tunggu di Juara Public Speaking School batch 2. Insya Allah dengan Kak Eli juga di sesi 2 dan sesi 3 tentang bagaimana cara hipnotik ketika public speaking dan juga bagaimana 9 opening. Yang itu kalau kemarin banyak insight ya dari batch 1 itu sangat luar biasa. Bahkan kalau dari Ira Suara ya, Widya Iswara, kalau saya agak bingung gitu ngomongnya. Itu sangat luar biasa, langsung dipraktekkan gitu sama Pak Dedi Hartono, ada Pak Agus, ada juga Pak Mufti. Itu sangat berefek gitu. Maka insya Allah ini adalah satu jembatan untuk kita sama-sama belajar dan juga selamat berproses Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak, kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya Nur Kholik ya dari Akira Training Coaching Center. Apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.